حمدا وشكرا لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadratal qurama wal fudala al ulama il amilin, para masyayikh, para sesepuh, para bini sepuh ingkang satuhu dahat kinurmatan, ingkang kaula ajeng-ajeng menggah barokah doa saha ilmunipun ingkang kaula ta'zimi dumateng sahibul bait, khususipun dumateng Simbah Thoriyah ingkang kaula hormati, boten kasupen dumateng rencang-rencang jamiah ngopi ingkang katresnanan ugi kawula tresnani. Alhamdulillah wonten ing dalu punika kula dalah panjenengan sami tasih saged makempal wonten ing punika majelis kanthi kawontenan sikah wa afiyah. Mugi-mugi makempal kula dalah panjenengan sami niki estu dipun catet dening Allah dados amal ingkang sholih, amal ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lan mugi-mugi kula dalah panjenengan sami estu-estu pinaringan kekuatan saha keistiqomahan saking Allah sehingga saged nglampahi rutinitas ingkang sampun kita lampahi niki kanthi istiqomah, kanthi saged nglanggengaken amargi punapa sedanten ingkang kula dalah panjenengan sampai panjenengan sami lampahi niki perkawis ingkang mulya nggih punika thalabul ilmi. Mugi-mugi lantaran kula dalah panjenengan sami thalabul ilmi niki estu-estu angsal ilmu ingkang manfaah ugi barokah lan bener-bener kula dalah panjenengan sami niku kacatet dados tiyang ingkang saged nglampahi fardhunipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamu mugi-mugi katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kanthi pangajap mugi-mugi kula dalah panjenengan sami dipun akoni umatipun Kanjeng Nabi lan angsal syafaatipun Kanjeng Nabi bibit wonten ing donya dumugi benjang wonten ing akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun monggo sesarengan kita wiwiti bebinau kitab Sulam Taufik niki kanthi wasilah umil kitab. Kelawan wasilah umil kitab mugi-mugi napa ingkang kawula dalah panjenengan sami pelajari estu-estu saged tumancep, saged dados ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang mungtafa bih saha angsal ridhone Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadhihi nati sholihah ridho ilahi ta'ala wa li syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ila hadrati ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya il 'arifin wal ulama il 'amilin was siddiqin wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadrati sayyidina Abdul Abbas Khadir bin Malkan alaihi salam
ولحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة سيد طائفة الصوفية الشيخ جريدي البغدادي، وإلى حضرة وسن القرني، وإلى حضرة الحناد، وإلى حضرة الشيخ محي الدين بن عربي، وإلى حضرة إمام الشافعي، وإلى حضرة إمام الغزالي، وإلى حضرة سيدنا الشيخ بهاء النقشبندي، وإلى حضرة الشيخ بن عطا السكندري، وإلى حضرة الإمام السرقاوي، وإلى حضرة الشيخ بن الأبد الرمدي، وإلى حضرة من أجازني كتابنا كمال منتهى، وإلى حضرة من أجازني كتابه إلى منتهى، وإلى حضرة السيد عبد الله الحداد، وإلى حضرة الشيخ نواوي البنتاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا خصوصا شيخنا محمد رياض وزوجته وأنصرهما واغفر عنهما، وخصوصا مؤسس نهضة العلماء الشيخ الأشعري وزوجته وأنصرهما واغفر عنهما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولذرياتنا ولأهلنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا أهل هذه القرية وخصوصا قبل هذه القرية وخصوصا من فتح هذه القرية من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا من حضر في هذا المجلس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa yajibu sarfuha ila man wujida minal fuqara ila akhirih. Kemarin sudah kita bahas terkait masalah harta-harta yang wajib dizakati, kemudian juga tentang zakat fitrah. Sekarang yang kita pelajari adalah siapakah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat amwal, zakat harta, ataupun zakat fitrah. Ketika nanti tidak masuk dalam kategori ini, maka dia tidak berhak menerima zakat. Nah, sehingga apa? Kalau sampai kita tasarrufnya salah, alokasinya salah, maka nanti zakat kita pun belum ijzah. Belum ijzah itu berarti belum cukup. Mengapa? Karena sasaran zakat kita tidak tepat. Nah, sehingga kita harus benar-benar tahu siapakah orang yang berhak menerima zakat dan bagaimana ketika nanti kita menyalurkan pada orang yang tidak tepat. Fakir itu adalah man la malalahu wala kasba yaqau maudi'an kifayatihi. Fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta. Yang pertama, orang yang sama sekali tidak memiliki harta atau tidak memiliki pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhannya. Jadi
sasaran kebutuhan ini tidak tercukupi sama sekali, bahkan kurang dari separuhnya. Itu nanti dikatakan sebagai orang fakir. Kaman yahtaju ila asyaratin walayadidu illa nahwa dirhamaini. Seperti orang yang membutuhkan, misalkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seseorang itu dia membutuhkan seharinya 100.000 misalkan gitu. Untuk kebutuhannya sendiri, untuk orang-orang yang wajib dinafkahi, dalam satu hari mengeluarkan uang 100.000. Kemudian dia, misalkan dia memiliki pekerjaan, ternyata pekerjaannya ini hanya menghasilkan 20.000 per hari, sedangkan kebutuhannya 100.000, dan dia hanya mendapatkan 20.000 per hari. Maka orang ini masuk kategori fakir, masuk kategori fakir. Kemudian kalau kita mengatakan, oh berarti sekarang itu fakir sangat jarang sekali. Nah ini kita harus tahu kalkulasinya ya. Kita harus tahu kalkulasinya. Sebenarnya yang dimaksud dengan kebutuhannya ini nanti bagaimana? Apakah kita melihat pada saat ini saja? Misalkan, Nowo, sekarang dia tidak memiliki pekerjaan. Ya orang di pekerjaan. Tapi ternyata propertinya banyak. Utawa ladani ombo. Cukupi kebutuhannya. Nah, yang dimaksud kebutuhan ini bagaimana? Kifayatu umril ghalib, kebutuhan umur pada keumumannya. Jadi umur niku keumumane leneng syariat Islam niku 62 tahun. Jadi ini nanti kalkulasinya. Kalkulasinya ngoten. Kita bahas selanjutnya dulu nanti penghitungannya sekalian. Kemudian wala yamna'u al-faqra maskanahu wa khadimahu wa qalbasahu litajabur wa in ta'addada apa dzalika ar-rabli. Misalkan seseorang itu memiliki tempat tinggal yang bagus. Kemudian dia memiliki pelayan. Kemudian pakaiannya litajabur, pakaian untuk berhias diri, hias tinggi sak betinane. Niku apik lan kathah. Wa in ta'addada. Ini apakah kemudian menghalangi status dia fakir? Ternyata tidak. Jadi tempat tinggal, pelayan, pembantu, pembantu, kemudian pakaian. Ini nanti ada lagi di dalam kitab Fathul Wahab disampaikan tentang kitab itu nih kata. Koyok kutub kitab-kitab yang memang dibutuhkan. Ini nanti meskipun ketika dikalkulasi ternyata banyak sekali. Cara dihitung duit, dinominalkan itu banyak. Akan tetapi ini nanti tidak menghalangi status dia sebagai seorang yang fakir. Kemudian mustahik yang kedua, orang yang berhak menerima zakat yang kedua adalah wal masakin. Wal masakin, orang-orang miskin. Siapakah orang-orang miskin ini? Man lahu malun. Orang miskin adalah orang yang memiliki harta. Berarti kalau kita melihat ini, status miskin itu di atas fakir. Nek fakir, wong orang duwe bodoh blas. Utawa orang duwe pekerjaan blas. Umpama kok duwe pekerjaan, ternyata tidak mencukupi separuh dari kebutuhan. Separuh bodoh cukup, ini kemarin masuknya apa? Fakir. Kalau miskin, dia memiliki harta. Au kasbun halalun wa ikun, atau memiliki pekerjaan halal yang layak. Pekerjaan halal yang
layak baginya. Jadi profesi yang layak. Misalkan ya nek nopo petani niku cara buruh-buruh, macul, kemudian tandur dan lain sebagainya, itu layak baginya. Tapi nah, nun sewu, umpama kok ulama terus pekerjaane niku sing kira-kira ora pantes dilakoni ulama nopo? Kira-kira pekerjaan sing ora pantes. Umpama enek kiai gede, pekerjaane bedino tukang juru parkir, kan yo ora pantes. Apa meneh sampai tukang nyedot WC. Jadi ini kan tidak layak. Niki sing dimaksud salah satu gambaran tentang laik. Kemudian yang maksud halal, pekerjaan yang masuk kategori orang ini nanti bisa keluar dari status miskin. Ini adalah pekerjaan yang halal. Jadi umpama nek wong sugih, ketinggalan itu sugih. Tapi hasilnya ini dari suatu pekerjaan yang haram, mutlak haram. Ini pripun? Dia disebut dengan miskin, berarti berhak menerima zakat. Jadi umpama enek bandar togel. Jadi uripe yo wis ngono kuwi tok. Pekerjaane yo mek kuwi tok. Uripe ngono kuwi, penghasilannya hanya itu saja, tapi sugih. Lagi piye? Yo masuk wong miskin hitungane. Masuk orang miskin. Loh. Mengapa kok bisa seperti ini? Karena secara syariat harta yang dia miliki secara kasat mata, secara terlihat harta yang dia miliki ini pada hakikatnya bukanlah miliknya. Karena yang namanya harta haram ini berarti bukan milik orang yang memegang harta. Ngoten, misal mencuri atau profesi kok nyolong. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi yo sugih gara-gara kuwi. Sugih gara-gara kuwi. Nah, harta yang ada di kekuasaannya atau yang dia pegang, ini kan semuanya hak orang lain. Sehingga di dalam syariat ini tidak dikatakan orang yang memiliki harta. Maka ini tetap masuk kategori miskin. Kemudian ya kau mau min kifayatihi. Tapi wala yakfi. Miskin kuwi wong duwe harta, duwe pekerjaan halal niku wau, cuman pekerjaan ini tidak mencukupi kebutuhannya. Contohnya kaman yahtaju ila asyarotin wala yajidu illa sab'atan aw samaniyatan. Wong butuh sedina 100.000 tapi pemasukan hanya 70.000 atau 80.000. Jadi kecukupane wong luwih separuh tapi nggak enak 100%. Berarti kan kurang. Maka ini masih masuk kategori miskin. Nah sekarang perhitungan maksud dari kecukupan ini bagaimana? Tadi saya sampaikan kebutuhan wal murad bil kifayatul umri al-ghalib. Yang dimaksud kecukupan atau mencukupi kebutuhannya ini adalah kalkulasi kebutuhan umur rata-rata. Rata-rata umur di dalam syariat itu adalah 62 tahun. Misal saya gambarkan orang berumur 30 tahun. Nah, berarti wong lek umur 30 tahun jangka teko suwidak loro atau 62 tahun ini kurang berapa tahun? 32. Nah, sisa 32 ini nanti dikalkulasi. Umpama dhek niku napa orang duwe pekerjaan tapi duwe bodoh. Bodoh ini niku hartanya dikalkulasi. Dikalkulasi kuwabe selain daripada rumah tadi rumah, kemudian pembantu, kemudian pakaian, kemudian kitab-kitab yang dia miliki yang dibutuhkan. Dan ini dikalkulasi
Misal dikalkulasi semua hartanya itu mencapai 500 juta. Nah, kemudian ini dihitung 500 juta ini untuk kebutuhannya dan kebutuhan orang yang wajib dinafkahi kalau satu hari berapa. Misal dari 50 juta ini, 50 juta, 500 juta. Kebutuhan dalam satu hari, hitung penak mawon gitu. Kebutuhan dalam satu hari ini dia dan keluarganya adalah 100.000. Satu hari 100.000. Berarti dalam jangka satu tahun berapa hari? Dikalikan 100.000 dikali satu tahun. Pinten angsale. Nah kemudian setelah itu dapat dalam satu tahun, ini nanti dikalikan 32. Kok 500.000 setelah dikalkulasi ini nanti cukup untuk membiayai niku wau, kira-kira umure sing turahan niku wau. Ini kok cukup, berarti dia masuk kategori ngoni atau orang yang kaya. Cukup untuk luwe. Akan tetapi kalau nanti ternyata kurangnya ini lebih, kurangnya misalkan kalau dikalkulasi separuh ya kecukupan lah, tapi nggak sampai 100%. Ini berarti masuk kategori miskin. Tapi kok dikalkulasi belas ora cukup, separuh ora cukup, ini berarti masuk kategori fakir. Nah, jadi cara mengkalkulasinya ngoten niku. Nek enek sakniki, makanya ada salah satu kitab atau bahkan boten namung salah satu berbagai kitab yang menyatakan cara sakniki niku yang termasuk ada mustahil niku sing digoleki sepenak gini fakir kali miskin. Fakir kali miskin. Nah, karena apa? Kalkulasinya demikian tadi. Jadi urung karuan wong niku omahe wapi tapi orang masuk kategori fakir. Belum tentu orang masuk kategori miskin. Karena apa? Dikalkulasi kebutuhannya. Dan kebutuhan orang itu berbeda. Wong niku nek uripe luwih sugih, luwih gaya. Kebutuhannya juga lebih banyak. Lha jalan koyo pulau ngeten iki. Wong sing anak siji. Ya kebutuhannya kan yo ora pake akeh. Cara rokok sedina paling yo 20.000. Sedina sewengi. Yo mungkin napa masalah kebutuhan untuk nafkah, makanan dan lain sebagainya. Mungkin untuk keluarga kecil saya itu dalam 1.000.